Halo Dusana Info Subar, saya Stefani Bahirman, pemilik dari UMKM Bakso Bakar Bunda. Sebenarnya bisnis bakso bakar ini adalah bisnis yang lahir karena kegagalan bisnis pertama. Jadi zaman kuliah dulu, sempat bekerja di sebuah perusahaan di radio, yang mana waktu itu gajinya juga lumayan ya kan. Terus mikir kenapa gaji ini selalu habis. Terus punya partner saat itu yang sekarang alhamdulillah udah jadi suami, bilang kita coba bikin usaha kaki lima yuk. Dulu kan viral banget tuh orang jualan milkshake ya, setiap sudut tuh milkshake. Kita coba juga waktu itu kan. Tapi ternyata rezekinya tidak di situ. Terus akhirnya kita jualin semua peralatannya, terus mikir, ini uangnya mau dikemanain. Terus kebetulan buka milkshake-nya di Tugu Gempa, tuh ngeliat sekitar, ini apa yang nggak ada di sini ya. Jadi kepikiran, oh dulu itu banyak banget orang jualan bakso bakar di tepi laut Padang. Kok di sini nggak ada ya? Gitu. Jadi kita coba buka di sini satu outlet. Terus kita jual hanya bakso dan tahu bakar aja waktu itu dengan bakso telur. Terus mikir, 3 menu ini kayaknya kurang deh, ya kan? Karena rata-rata orang bakso bakar di Padang jualnya bakso biasa, bakso telur sama tahu. Terus mikir mau nambah menu yang lain. Terus tiba-tiba kepikiran sama angkringan. Dulu angkringan tuh kan rame juga kan. Tapi nggak mau nih bumbunya dikecapin. Akhirnya coba-coba eksperimen sama bumbu-bumbu khas Minang, lahirlah sate kulit sama sate ampela di Bakso Bakar Bunda. Jadi kami sekarang udah punya 5 menu, ada bakso bakar, bakso telur, tahu, sate kulit sama sate ampela. Dan yang anehnya, yang terkenalnya malah sate kulit. bisa dalam satu outlet itu bisa 600 sampai 700 itu sate kulit. Sementara baksonya paling 300 tusuk gitu kan. Jadi orang mikir, kenapa nggak ganti nama aja Kak jadi sate kulit Bunda? Enggak, karena lahirnya awalnya bakso bakar. Jadi konsisten sampai sekarang namanya Bakso Bakar Bunda gitu. Kalau kami mulai dari jam 8 pagi, itu kelarnya sudah di jam 4 sore. Itu udah semua outlet udah bisa jalan di jam 4 sore. Gitu. Untuk semua outlet, sekarang kan ada 3 outlet. Ada di Tugu Gempa, ada di Pasar Baru Unan, sama di depan kampus UPI PTK Padang. Ada 3. Lucu sedih ada. Kalau lucunya paling sih kejar-kejaran sama Satpol PP. Karena memang kebetulan outlet pertama kami ini berdiri di tempat yang sebenarnya tidak diizinkan. Tapi semenjak sudah dipindahkan ke sini sudah lebih aman karena sudah di-approve juga sama pemerintah dan warga sekitar di sini sudah berkoordinasi dengan RT juga dan lurah. Alhamdulillah udah tenang di sini. Kalau dulu tuh ngelihat seragam coklat aja kami udah mati semua, lari-lari udah kayak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah udah di posisi yang aman. Terus kalau cerita sedih sih pernah ya, waktu awal-awal jualan bakso itu kita nggak ngerti nih cara menyalakan arang. Jadi kami menggunakan dulu tuh minyak tanah. Nggak taunya baksonya rasa minyak tanah. Terus dibakar kan. Kebetulan yang beli waktu itu kalau nggak salah Koko. Itu sedih banget sih, dia sempat buang baksonya, terus kayak, kok kami kembaliin uangnya? Enggak, saya nggak mau uang saya dibaliin, ini punya kamu, bakso minyak tanah. Itu sedih sih. Mungkin hari kedua deh kalau nggak salah, karena masih belum ngerti kan cara menyalakan, ternyata baru dikasih tahu ilmunya, bukan menggunakan minyak tanah, gitu. Dan juga pernah kami itu penjualan cuma Rp5.000 satu hari, dan itu nangis pulangnya. Mana waktu itu lagi hujan, terus juga penjualan 5.000, aduh ya Allah, kayak gini banget ya nyari rezeki. Itu 2017 awal kayaknya, karena kami mulainya di 2016 akhir. Itu tuh masih kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh kayak masih terseok-seok lah. Kalau mempromosikan makanan zaman sekarang nggak sesulit zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kita harus kenal sama orang yang banyak followersnya, terus kita minta bantu dipromosin. Kalau zaman sekarang ada influencer, kita minta red card, dipromosin, orang udah kenal. Kalau dulu tuh ya nyoba-nyobain ke teman-teman, ajakin teman-teman, ayo dong cobain. Kadang kita kasih tester free kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan gampang banget. Terus kita ada aja influencer yang followersnya banyak, minta red, punya kita udah dipromosin, orang udah banyak tahu. Kalau zaman dulu tuh bener-bener kayak ada pun temen tuh dibawain, cobain dong, cobain kayak gitu. Lumayan deh.
Seperti yang aku bilang tadi, kalau biasanya orang itu cuman hanya bakso bakar, tahu bakar, dan bakso telur. Kalau kami itu ada yang spesialnya, sate kulit dan sate ampela. Nah, sate kulit ampela ini dari 2016 sampai sekarang kami nggak pernah menaikkan harganya. Sampai pelanggan-pelanggan yang lama tuh datang lagi kan, serius masih harganya masih 1.000. Dan kami nggak pernah kurangi ukurannya, rasanya, bumbunya nggak pernah. Ya kalau dari segi profit pasti berbeda dong ya, dari 2016 dan sekarang sudah 2024, udah berapa lama nih kita mengalami kenaikan, 2025, sorry, udah berapa lama nih kita mengalami kenaikan harga minyak dan harga bahan. Tapi selagi masih ada profitnya, insya Allah masih ada untungnya, ya udah nggak apa-apa. Walaupun kita jualan bakso bakar, tapi ternyata best seller itu adalah sate kulit dan sate ampela. Ada beberapa pelanggan itu yang datang ke sini hanya cuma beli sate ampela itu 70 tusuk, 50 tusuk, itu ada. Sate kulit pun ada orang sekali beli itu 100 tusuk untuk berdua ada. Jadi kayak, ini makannya kayak gimana? Ini apakah Suzana gitu? Dan memang ya mereka beli 50.000 tuh kadang makan di tepi sini kan nongkrong-nongkrong, emang berdua 100.000 mereka berdua makan kayak gitu sampai terheran-heran, ini beneran mereka yang makan gitu. Tapi benar-benar suka mereka. Mungkin Bunda, kan kebetulan namanya bakso bakar Bunda, karena emang Bunda itu dulu kan nggak ada nama tuh Kak, cuma bakso bakar Tugu Gempa. Dulu yang bantu jualan, karena aku dulu kuliah tuh Bunda yang bantu jualan. Bunda ini suka banget menarik pelanggan itu dengan bercerita, sampai tahu kisah kasih pelanggan. Jadi orang ngerasa, oh bakso bakar Bunda. Jadi mikir, Bun, apa nama kita bikin spanduk ya untuk di jualan kita? Yaudahlah bakso bakar Bunda, orang nyebut gitu aja gitu. Ya udah bakso bakar Bunda gitu. Karena Bunda itu dekat banget sama pelanggannya. Bakso bakar Bunda yang ngasih nama pelanggan. Dulu awalnya kan memang ini jualan aku semasa kuliah. Terus aku udah bekerja sekian tahun dan menikah, akhirnya punya anak. Terus mikir lagi kan, waktu itu masih satu outlet, atau aku seriusin aja kali ya usaha ini, karena profitnya lumayan, penjualannya juga bagus, putarannya juga bagus. Jadi aku memutuskan resign. Uang yang aku dapat selama bekerja itu aku bukalah di tempat-tempat yang mana banyak mahasiswanya, ya kan, rame, orang yang suka jajanan yang murah, enak, aku buka di situ. Jadi mapping kan, ternyata Unan itu termasuk salah satu yang pengen aku tuju dari awal. Alhamdulillah dapat juga tempat di situ, terus dapat juga tempat di depan kampus UPI gitu. Rata-rata outlet kita ini yang kerja itu adalah mahasiswa yang mereka itu udah semester akhir. Jadi Fani merasa terbantu dengan mereka, mereka juga merasa terbantu dengan pekerjaan ini, karena memang tidak mengganggu jam kuliahnya, ya kan, karena kita jualannya dari sore sampai malam. Siangnya mereka kuliah, malamnya mereka jualan. Dan itu juga alhamdulillah mereka merasa terbantu untuk print skripsi, ada kebutuhan kuliah lainnya gitu, mereka terbantu. Jadi udah banyak tuh mantan-mantan anggota yang udah tamat, ada yang udah nikah, dan datang lagi gitu. Seneng banyak perubahan dari mereka. Paling ini sih mendisiplinkan anggota. Ada juga beberapa kali waktu itu azas kepercayaan, jadi belum ada sistem pelaporan yang bersih. Jadi adalah beberapa anggota yang apa ya namanya ya, kita bilang ya korupsi, korupsi kecil-kecilan. Ada bahan yang tidak seharusnya dibeli. Terus ada beberapa yang dibilang jatuh, padahal nggak jatuh, nggak ada barang buktinya. Ya kecurangan-kecurangan itulah. Akhirnya memutuskan untuk lebih tegas lagi, tidak ada lagi azas kasihan gitu ya, udah lebih tegas lagi supaya mereka lebih disiplin dan tanggung jawab sama pekerjaan yang mereka jalani sekarang gitu. Zaman COVID sih, itu kan semua orang dilarang ya untuk berinteraksi langsung. Sementara waktu itu kami belum fokus untuk jualan menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti GoFood dan lain sebagainya, itu belum memanfaatkan ojol. Sementara waktu itu kita cuma jualan kaki lima, orang dilarang untuk datang langsung, beli langsung. Terus juga kita juga diawasi sama Satpol PP untuk berjualannya. Jadi itu termasuk ini berat sih tahun-tahun waktu COVID ya. Penjualan turun sampai 30%, itu lumayan. Bunda itu orangnya deket ya. Bunda tuh gampang banget deket sama semua orang Kak. Jadi pemuda atau premanisme yang di sini deket juga sama Bunda. Jadi kalau
anggota bilang, ada yang ganggu kamu nggak? Enggak, bilang anak bunda ya. Iya gitu. Emang si bunda tuh ngajarin banyak hal untuk bersosialisasi untuk semua lapisan masyarakat tuh, bunda tuh oke banget ya. Kakak harus kenal dia sama bunda sesekali. Jadi kan pelanggan-pelanggan aku jualan tuh dari 2017 dan mereka tuh rata-rata udah kerja di Jakarta, udah kerja di Bandung, udah banyak. Kadang-kadang tuh sering DM, Kak, kangen Kak sate kulitnya, bisa nggak di frozen ya? Cuman karena memang belum pernah mencoba uji ketahanan dan lain sebagainya, mungkin fokus ke depan itu pengen bikin kemasan untuk frozen food yang aman, yang dipastikan sampai ke konsumen dengan kondisi yang baik dikonsumsi. Jadi itu pengen dipelajari lagi gitu. Terus juga ada juga beberapa yang pengen mendaftarkan halal juga, sekarang lagi proses. Jadi mungkin itu deh step-stepnya ke depan yang ingin dicapai. Oh ya, untuk ojek online masih ada di GoFood sama di GrabFood. Shopee Food belum. Kebetulan alhamdulillah di tahun 2014 lahirlah usaha baru ya, cemilan ekonomis untuk mahasiswa. Lahirlah Pisang Kapi Oma. Lu mikir, karena jajanan pisang itu lagi viral banget. Pisang krenyes tuh di mana tuh laku, rame. Kepikiran, aduh pengen juga lah bikin makanan yang manis. Karena kan rata-rata nih aku gurih ya. Terus pengen bikin cemilan yang manis. Kepikirannya pisang. Terus mikir ribet tahu. Harus menyediakan wajan yang besar, minyak dan lain sebagainya. Mikir, aku biasanya pakai arang gitu ya. Kenapa pisang ini nggak aku bakar aja ya? Padahal kita punya makanan khas Minang, pisang kapi yang enak banget, yang dikasih baluo dan dikasih kelapa, yang dimana semua orang itu suka. Kenapa aku nggak hadirkan di sini? Karena masih jarang banget kan kita lihat di tepi jalan itu orang jual pisang kapi. Mungkin ada hanya di beberapa titik, tidak merata gitu. Makanya kepikiran untuk bikin pisang kapi itu. Orang jual dengan harga segitu, aku bikin harga versi ekonomis karena kebetulan outletnya di depan kampus ya kan. Sekitarannya itu adalah mahasiswa-mahasiswa, jadi harganya disesuaikan dengan budget mahasiswa gitu. Mama itu suka kue tradisional, makanya cari-cari inovasi. Jadi di rumah sekarang lagi bikin ini kue putu ayu yang alhamdulillah juga banyak peminatnya. Yang awalnya bikin beberapa loyang, hanya 5 loyang, sekarang alhamdulillah udah sampai 30-50 loyang. Di hari-hari tertentu seperti weekend itu udah bisa nyentuh di 80 loyang. Untuk produksi kita sih, kalau bakso bakar itu sekitar di 1.200 tusuk. Kalau di sate kulit itu bisa di 1.500, kalau weekend itu bisa 1.800 tusuk. Kalau bakso telur itu di 100 tusuk satu harinya, kalau tahu bakar di 200 tusuk, kalau ampela itu di 250 sampai 300 tusuk. Oh, kalau untuk pisang kita saat ini 15 sisir per harinya. Harapannya ya pastinya ingin terus tetap ada ya. Terus juga pelanggannya makin banyak, orang makin suka dengan menu-menu yang aku hadirkan. Terus juga yang penting repeat order sih. Halo Dusana Info Sumbar, jangan lupa ya kalau kamu pengen cobain bakso bakar yang gak hanya jual bakso aja, banyak variannya, datang aja ke sini. Untuk outlet kita ada 3, ada di Tugu Gempa, ada di Kampus Unan, dan juga ada di Kampus UPI. Nah untuk pencinta pisang kapi ya, khas tradisional Minang itu juga ada, tapi cuma ada 1 outlet di Kampus UPI, silahkan mampir di sana, harganya ekonomis. Pokoknya untuk bakso-bakso itu mulai dari 1.000-an aja, untuk pisang kapi itu 2.000-an aja, murah banget kan? Datang ya.